ibadah kita yang pertama, nanti dengan kasih Tuhan saya undang Bapak Edi untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Saudara kasih, kita akan mulai ibadah kita yang pertama pagi ini. Kita tundukkan mata kita. Yang di rumah pun mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Putra dan Roh Kudus, terima kasih ya Bapa pada pagi ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan hingga hadir di rumah-Mu ini Tuhan, untuk memuji muliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesehatan Kau berikan bagi kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami di awal ini Tuhan. Yang pertama ini, biarlah Roh Kudus mengambil bagian di dalam kehidupan kami Tuhan, terutama bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagiannya Bapa, dan hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan di pagi ini Tuhan. Urapan-Mu akan terjadi bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa di pagi ini Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir maupun di rumah. Biarlah urapan Roh Kudus juga memulihkan kehidupan kami, dan Engkau selalu ada bagi kami ya Bapa. Biar kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Bapa. Sebab kami akan memuji muliakan Engkau dengan kekuduskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan kiranya memberkati pimpin Tuhan saudara-saudara kami, mereka yang belum hadir Tuhan, atau mereka yang lemah, mereka yang sakit Tuhan saat itu Tuhan, dengan kuasa darah biru Yesus, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menguatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengundang hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Di setiap jalan-jalan kami Tuhan, di setiap langkah-langkah kami Engkau yang selalu menerangi. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Ada banyak setiap persoalan masalah yang kami bawa, setiap pergumulan beban yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau orang yang selalu mengerti, Engkau yang lebih tahu apa yang dalam isi hati kami. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan penyembahan kita. Kita mau angkat penyembahan kita, kita mau katakan saatku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah kepada-Mu. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat kami berjalan bersama-Mu,
firman-Mu sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan lebih sungguh, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolongnya. Haleluya. Beri tepuk sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Hidara bata kalaba yang masih hidara baba 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 yang masih hidara baba 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 hidara baba hanya Engkau penolong kami yang setia. Tiada yang lain. Oh ya dara baya pasti kadang haleluya. 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 Ditepuk sorak-sorak yang lebih meriah lagi. Sama-sama mari sorakan, katakan haleluya. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia, sama-sama kita katakan Amin. apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimana dengan Allah kita? Dahsyat. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagaimana dengan Allah kita? Dahsyat. Yes, puji nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan? Kita mau katakan dasar dari yang kuharapkan. Kami tinggikan dan agungkan nama-Mu Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, Bukti dari segala bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan,
puji nama Tuhan. Amin. Amin. Waktunya. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari kita buka hati kita dengan selebar-lebarnya. Kita mau duduk diam. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Apa yang dalam hati kami, apa yang dalam pikiran kami, tidak seperti apa yang dalam pikiran-Mu Tuhan. Namun Engkau Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Dan selalu Yes. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Tuhan, saya serahkan kepada Hamba. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang
Amin. doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, Katakan. ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, mari kita sama-sama di dalam merenungkan setiap lagu yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya lagu yang kita nyanyikan bukanlah sekedar lagu yang hanyalah kata-kata biasa. Namun lagu adalah ketika kita menyanyikan, kita juga mendeklarasikan hal tersebut. Apapun segala sesuatu yang Bapak Ibu rindukan, anak-anak muda rindukan pada saat ini, Yesus mendengar setiap doa saudara. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Amin. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan, ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Ku kan melihat Amin. Dia jadikan semua. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tiada Allah yang sepertimu. Tiada Tuhan yang sepertimu. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang agung. Oh, mari semua naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Yes, yang mana-mana. Yes, Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Amin. Aku ada Tuhan, itu semua karena kebaikan. Yes. Terima kasih. Yesus. Amin. Oh, Engkau sangat baik. Keramat baik. Mari semua jemaat saja yang nyanyikan lagu ini tanpa musik. Semua angkat pujian ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Ya Yesusku. Yesus.
Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Amat baik bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah. Sama-sama katakan haleluya. Sorakan haleluya. Orang yang dimenangkan Tuhan katakan haleluya. Yes, yes. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya kami ada saat ini itu semua berkat karyamu. Dan kami tidak punya alasan sedikit pun berkata bahwa Engkau meninggalkan kami. Kami tidak punya alasan sedikit pun bahwa Engkau meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi yang kami tahu, Yesus mendengar dan menjawab doa-doa kami. Oleh karena itu Bapa, seperti kasih-Mu yang tidak pernah terukur, kasih yang tidak pernah terbatas kepada anak-anak-Mu. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan setiap kabar baik daripada firman ini. Dan kami siap dibentuk, kami siap ditegur. Agar kami menjadi bencana yang mulia, yang agung untuk dipersembahkan ke dalam tata-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, hati kami, pikiran kami dan jiwa kami bersatu untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Engkau yang berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu, sampaikan setiap perkataan yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini? Bapak Ibu boleh datang dengan letih lesu. Bapak Ibu boleh datang dengan duka cita, dengan tidak semangat, namun pulang dari tempat ini ada berkat-berkat yang tercurah. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Jadi pulang tidak boleh bersungut-sungut lagi. Pulang tidak boleh bersedih hati. Karena apa? Karena kita telah mendengarkan kabar baik daripada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang kasih yang tak terbatas. Boleh slide-nya? Nah, bukan. Awal. Ya. Kasih yang tak terbatas. Saya ambil dari perumpamaan tentang anak yang hilang Bapak Ibu, yang ada di Lukas 15 ayat 11. Nanti kita baca sama-sama perlahan demi perlahan. Nah, coba next dulu. Di dalam Lukas ini ada 3 tokoh. Yang pertama, Bapak, terus anak sulung dan anak bungsu. Ini kok bungsi ya? Ya salah ketik ya. Mohon maaf. Anak bapak, anak sulung dan anak bungsu. Katakan ya. 3 tokoh ini adalah mempunyai karakter yang berbeda-beda. Seorang bapak punya karakternya sendiri, seorang anak yang sulung punya karakternya sendiri, dan seorang anak yang bungsu punya karakternya sendiri. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena kita harus tahu dan harus mengerti bahwa selain kita mempersiapkan diri kita harus tahu betul bahwa ada kasih yang tak terbatas. Amin. Amin. Ada kasih yang tak terbatas. Ada kasih yang tidak ternilai harganya. Yang daripada Tuhan. Nah, ini harus kita kasih tahu kepada banyak orang. Karena banyak orang dan banyak gereja-gereja pada saat ini fokus hanya menyelamatkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun ada banyak juga saat ini di mana orang yang punya KTP-nya Kristen tapi mereka tidak betul-betul mengikut Tuhan. Ya kan? Ada orang yang KTP-nya Kristen dari kecil tapi tidak betul-betul mengikut Tuhan. Bahkan mungkin dia tidak mengenal Tuhan.
Boleh menginjili gak sih orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Boleh. Tapi jangan sampai lupa kita pasti punya saudara yang mengenal Tuhan. Kita pasti punya teman yang mengenal Tuhan. Yang tahu agamanya apa. Namun tidak pernah beribadah. Ya kan? Karena beberapa hal. Karena masa lalu. Karena sakit hati. Dan oleh karena itu saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya. Bahwa ada kasih yang tak terbatas. Amin. Kita bahas sedikit demi sedikit. Coba next. Ya, karakter manusia ada 4 yang saya taruh, yang saya ambil dalam Lukas 15 ayat 11 ini. Yaitu yang pertama, ingin instan. Kita baca dulu perlahan bahwa sedikit summary bahwa ini adalah seorang keluarga, sebuah keluarga. Ya, anak sulungnya minta untuk hartanya dibagi-bagi dahulu. Ya kan, padahal bapaknya belum meninggal, bapaknya masih hidup. Ya, anak bungsu ya, sorry. Nah, setelah dibagi-bagi, ya kan, anak bungsu karena dia mendapatkan semuanya, dia pergi berfoya-foya, menghabiskan uangnya sampai pada akhirnya dia hancur ya. Dia tidak punya apa-apa lagi, dia bekerja jadi budak, bahkan makanan babi pun dia hantam. Ya kan? Saya aja cium bau makanan babi aja udah enek, gimana makannya gitu kan. Nah, namun pada akhirnya dia kembali kepada bapak dan bapaknya menyambut, namun anak sulungnya tidak menerima. Ya kan, nah kita perlahan-lahan untuk membaca dan membahas semuanya. Yaitu yang pertama tadi next, ingin instan. Karakter manusia pada saat ini semakin cepat teknologi berkembang, maka semakin banyak manusia yang ingin instan. Ya kan, tidak mau kenal proses. Seperti ayat yang ke-12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Boleh gak sih kita dikasih oleh harta warisan daripada orang tua? Boleh. Namun yang menjadi kesalahan bahwa si anak bungsu ini ingin berfoya-foya dengan cepat tanpa ingin bekerja keras. Ya kan? Anak bontot ini gak mau untuk kerja dulu. Sehingga dia pengennya instan aja. Udahlah, dari harta bapak gue banyak kok, kaya kok dia. Ya kan, punya budak kok, punya hewan kok, semuanya dia punya. Sehingga di sini dikatakan dia minta, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti bukan hanya bungsu doang, sulung pun dapat. Namun ada 2 perbedaan, ya. Si bungsu pergi meninggalkan orang tua, tapi si sulung tetap berada di orang tua. Dia tetap setia bersama bapaknya, walaupun hartanya sudah dibagikan. Perhatikan baik-baik di sini bahwa kita sering kali inginnya instan. Menerima berkat Tuhan inginnya instan. Kalau saya kasih, siapa yang mau dapat pergumulan? Nggak ada pasti. Tapi siapa yang mau dapat berkat? Pasti banyak. Iya kan? Segala sesuatu ingin instan. Sehingga ini membuat banyak manusia, banyak orang pada saat ini hancur. Karena tidak mempunyai pondasi. Proses yang Tuhan berikan kepada kita bukan membuat kita makin hancur, melainkan membuat kita untuk mengerti bahwa untuk mendirikan sebuah menara perlu pondasi. Mendirikan sebuah bangunan kita memerlukan pondasi. Sehingga Tuhan membuat setiap proses di dalam hidup kita agar kita mampu untuk bertahan ketika ada badai. Amin. Jadi katakan kanan kiri, kalau kamu sedang diproses, setialah dalam proses tersebut. Katakan amin. Ya. Lalu kedua, karakter manusia pada umumnya ingin berfoya-foya. Ayat 13 sampai 14 dikatakan gini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual, ya, perhatikan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya
itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, cukup sampai situ dulu. Kenapa Tuhan seringkali memberikan kita hujan, memberikan kita badai, memberikan kita petir, baru memberikan pelangi dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita teruji. Katakan kanan kiri, supaya kamu teruji. Amin. Karena banyak orang yang saat diberkati oleh Tuhan, bukannya menjadi lebih setia, melainkan lebih menjauh daripada hadapan Tuhan. Karena dia tidak berpegang atau tidak punya mindset bahwa segala sesuatu yang kumiliki itu miliknya Tuhan. Melainkan dia punya mindset, aku sudah bekerja keras sehingga aku harus mempuaskan setiap kehidupanku. Nah, inilah kenapa mungkin berkat yang kita belum terima, berkat yang belum kita lihat, itu kenapa belum muncul, doa-doa kita kenapa belum dijawab. Bukan berarti Tuhan tertidur, melainkan dia ingin melihat kita dan menikmati kita. Dia ingin melihat kita menikmati setiap proses yang diberikan daripada Tuhan. Amin. Tuhan sengaja buat dulu, dikasih gula, dikasih garam, baru dimasak untuk menjadi hal yang sedap, yang dapat dinikmati dengan baik. Amin. Namun banyak juga orang yang udah bekerja keras, tapi pikirannya masih berpikir tentang dunia, yaitu berfoya-foya. Nah, makanya di sini kita perlu yang namanya memanage keuangan kita dengan baik. Katakan, kalau kamu anak Tuhan, kamu pintar memanage keuanganmu. Amin. Sehingga enggak ada tuh kata-kata, aduh saya enggak punya duit, aduh saya enggak punya ini, aduh saya enggak punya itu. Sekalipun memang titik di situ memang enggak ada duit, tetapi kalau kita memanage dengan baik, ya walaupun memang ada hal-hal kejadian ya yang tidak terduga, namun itu perlunya dan pentingnya untuk memanage keuangan dengan baik. Memikirkan ada dana yang tidak terduga, ada dana yang terduga, dan ada dana untuk memberi kepada orang, kepada gereja, kepada Tuhan. Ya, itu harus kita lakukan. Agar apa? Karena kita bukanlah manusia yang lahir daripada dunia, melainkan daripada surga. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu menyingkirkan karakter manusia ini, yaitu berfoya-foya. Lalu ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Karena apa? Tidak adanya memanage dengan baik. Karena pengennya beli handphone baru, motor baru, mobil baru, sepatu baru, semuanya serba baru. Boleh gak sih? Boleh. Asal terpantau dengan jelas. Lalu apa yang ketiga? Iri hati. Ada di ayat 28 sampai 30. Dikatakan gini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini nih, seringkali kita cemburu, iri dengan berkat orang lain. Ya, kita nggak munafik lah ya. Pasti ada waktu di mana kita bilang sama Tuhan gini, Tuhan kok dia ditolong, padahal dia kayaknya hidupnya nggak pernah takut akan Tuhan. Kayaknya hidupnya tidak pernah dekat denganmu. Tapi aku udah melayanimu Tuhan 13 tahun Tuhan. Tapi kok rasanya berkat itu tersendat Tuhan kepadaku. Nah ini
Sifat-sifat manusia yang dimiliki bukan hanya di dalam gereja, di luar sana juga banyak. Bahwa sebetulnya manusia itu pasti lebih sensitif dengan hal-hal seperti ini. Makanya ini sifat manusia. Lalu yang keempat, cemburu. Ayat 31 dikatakan gini. Coba selainnya dibunculin. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Ini kata bapak kepada anak sulung. Ketika anak sulung itu marah, ya kan? Pak, kenapa sih dia udah kecewain bapak? Kok bapak nggak kasih pelajaran sama dia? Tapi aku yang udah ngikut bapak bertahun-tahun, sedikit pun gak pernah melanggar perintah. Selalu hormat, siap, jalan. Tapi kenapa engkau tidak pernah memberikan untuk aku menikmati bersama saudara-saudaraku, sama teman-temanku? Karena apa? Karena kenapa kita sering iri hati? Kenapa kita sering cemburu? Kita tidak sadar bahwa kita memiliki hal tersebut. Makanya bapaknya tegasin gini, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Kita hanya perlu sadar supaya kita gak cemburu. Gimana? Kita sadar betul bahwa kita yang mempunyainya. Orang lain Tuhan tolong, ya sudah berkatnya. Kita tinggal menunggu janji Tuhan. Tidak perlu cemburu dengan berkat orang lain diberkati. Tidak perlu cemburu gereja lain diberkati. Karena Tuhan punya waktu yang pas untuk kita semua. Katakan amin. Katakan kanan kiri, Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kamu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kita. Amin. Next. We not come from the earth but come from the heaven. Kita bukan berasal daripada dunia, melainkan daripada sorga. Katakan kanan kiri, kamu bukan dari dunia, melainkan dari sorga. Amin. Sehingga karakter manusia yang tadi harus kita tinggalkan. Karena itu karakter manusia yang ada di bumi. Tuhan tidak minta engkau berubah langsung sempurna. Tetapi Tuhan minta engkau berubah dan menikmati perubahanmu sampai sempurna di mata Bapa. Amin. Sehingga kita harus punya mindset bahwa kita bukan berasal daripada apa? Bumi. Melainkan dari surga. Yang kita kejar bukanlah hal yang sementara. Melainkan hal yang kekekalan. Apa itu? Iya. Surga di sana kita harus kejar. Kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Itu yang harus kita perjuangkan. Engkau tidak bisa menjadi berkat. Engkau tidak bisa merubah orang lain. Kalau kita sendiri tidak berubah. Memang Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tapi manusia bisa berubah. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk berubah. Supaya apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya berusaha untuk jangkau orang yang sedang mabok-mabokan. Saya berusaha untuk jangkau orang yang sedang merokok dengan cara saya merokok, saya mabok-mabokan. Bisa gak? Bisa gak? Gak bisa. Gak bisa kita melakukan seperti itu. Karena apa? Pak, jangan merokok lagi Pak. Nanti Bapak ini gak bisa nih.
Gimana caranya kita bilang orang jangan ngerokok, kita jangan ngerokok, rokok itu dosa. Gimana caranya kita minum minuman? Kamu kalau cari ketenangan jangan diminum minuman. Gimana caranya? Katakan anak kiri, kayaknya caranya gimana coba? Kita harus berubah. Karena kita bukan berasal dari bumi. Orang akan menilai, kenapa ya kok Marcel bahagia? Padahal dia tidak merokok, dia tidak minum minuman keras. Kok dia bisa bahagia ya? Aku mau tahulah caranya gimana. Iya kan? Karena apa? Karena kita dilihat berbeda daripada orang lain. Bukan berbeda semakin buruk, tetapi kita terlihat bahwa ada kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amin. Kemuliaan Tuhan harus memenuhi hidup kita sehingga orang melihat kita. Wow, kok dia bercahaya sekali. Dia kelihatan damai, tenang. Saya mau tahu caranya. Saya mau kenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, dia bisa seperti itu. Saya sudah capek hidup minum minuman keras. Saya sudah capek merokok. Saya sudah capek melakukan hal yang tidak Tuhan senang. Saya mau kembali kepada Tuhan. Sehingga apa dimanapun kita berada, kita harus punya mindset bahwa kita bukan berasal dari dunia. Sehingga tidak ada salahnya kita berbeda. Jangan takut kalau kita berbeda. Jangan takut kalau kita kerjanya hari Minggu ibadah terus. Karena apa? Memang kita diciptakan Tuhan berbeda. Dunia menolak kita Bapak Ibu. Karena kita bukan berasal dari dunia. Namun semua tergantung di tangan Bapak Ibu semua. Engkau mau mengikut Tuhan atau masih mengikuti dunia ini? Amin. Next. Lalu apa sih yang kita bisa pelajari daripada kisah anak sulung dan anak bungsu ini? Yang pertama, mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Di ayat 17 sampai 18 gini ngomong, kita berbicara seperti ini. Lalu ia menyadarinya, ia ini adalah anak bungsu ya Bapak Ibu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Bagaimana caranya kita bertobat? Karena apa? Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Namun yang Tuhan butuhkan adalah pengakuan akan setiap dosa kita. Pengakuan atas setiap kesalahan kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Makanya anak bungsu berkata setelah dia tompang tamping ke sana ke sini, dia dapat makanan babi ya kan? Dia bingung, kenapa saya pergi daripada tempat bapak saya, sedangkan bapak saya berlimpah makanan. Kenapa saya pergi meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan punya segalanya. Kita harus punya dan harus sadar betul bahwa dunia ini bukan tempat kita. Kita harus sadar betul bahwa sorgalah tempat kita. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus sadar setiap hari meminta ampun kepada Tuhan. Setiap detik meminta permohonan belas kasihan Dia. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita hanyalah sampah Bapak Ibu. Karena Dia yang mempunyai kasih yang tak terbatas. Lalu yang kedua, merendahkan di ayat 19 dilanjutkan seperti ini.
Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan, dia datang kepada bapaknya bukan meminta, Pak, aku anakmu, kasih aku makan, tidak. Tapi dia betul-betul merendahkan diri. Dia bilang, aku tidak layak disebutkan anak. Ya inilah harus kita akui, yang harus kita lakukan setiap hari di hadapan Tuhan. Tuhan, betapa sempurnanya dirimu dan betapa tidak sempurnanya diriku. Karena apa? Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia ya Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan. Nah kalau Tuhan sudah meninggikan, tidak ada satu orang pun, bahkan iblis sekalipun tidak mampu menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita tinggikan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan tinggal gencet kita untuk rendah serendah-rendah mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, merendahkan diri, bersyukur, dan meminta kelayakan daripada Tuhan. Sekalipun mungkin satu hari itu engkau tidak melakukan kesalahan, tetapi engkau harus tetap merendahkan diri, harus tetap humble di hadapan Tuhan. Tidak boleh kita sombong angkuh di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan belum menjawab setiap doa kita, bukan berarti kita punya hak untuk mengatur kehidupan Tuhan dalam atas hidup kita, tidak. Tetapi biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita bagian dari Allah. Di ayat 28 sampai 32 dikatakan seperti ini Bapak Ibu, perhatikan. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Perhatikan, kecemburuan membuat orang meninggikan hatinya. Iri hati membuat orang mengakui bahwa saya tidak pernah bersalah. Ya. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan. Nah, kalau orang yang iri hati pasti akan menuduh orang lain. Kita pasti akan membuka setiap kesalahan-kesalahan dia. Karena apa? Kata dia tidak merasa bersalah. Dia merasa cemburu, betul. Dia telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Perhatikan di sini, kita patut bersuka cita dan bergembira karena apa? Adikmu telah mati. Telah mati dan menjadi hidup kembali. Mati akan apa? Dosa. Mati karena apa? Dosa-dosa yang dia perbuat. Namun di sini dikatakan dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini kalau saya tarik garis lurus kepada pekerjaan Tuhan, dimanapun berada, banyak anak-anak Tuhan yang setia. Banyak anak-anak Tuhan sedikit pun dia tidak pernah mengecewakan hati gembala. Namun ada sebuah orang anak yang tidak pernah ataupun dia berdosa, dia mengecewakan hati seorang gembala. Namun ketika dia datang, ya, dia datang kepada kita dan dia mau kembali kepada Tuhan. Lalu kita iri hati. Lalu kita berkata gereja tidak sama lagi seperti dulu. Gereja mementingkan orang-orang yang baru. Gereja mementingkan orang-orang yang kaya. Ini perkataan-perkataan yang bersungut-sungut. Sehingga apa? Jiwa yang harusnya kembali pergi. Justru ketika ada jiwa baru. Firman Tuhan mengatakan
kita patut bersukacita dan bergembira. Karena apa? Urusan menghakimi urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengikut Tuhan dengan setia, mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan urusan kita menghakimi. Katakan kanan kiri, kamu jangan sampai menghakimi. Amin. Kita patut bersukacita ketika ada jemaat baru melayani Tuhan. Kita patut bersukacita ketika ada jemaat baru datang. Kita sambut dengan meriah, dengan hangat. Karena apa? Karena kita berada dalam tangannya Tuhan. Sehingga saudara yang punya gereja ini semua, bukan hanya punya gembala, tetapi kita yang memiliki gereja ini. Ini harus kita punya. Karena apa? Kita pasti akan merawat setiap apa yang ada di gereja, maupun barang maupun jiwa. Apalagi kita yang melayani Tuhan, yang sudah ada di atas mimbar, di bawah mimbar, dimanapun yang kita sudah layani Tuhan. Kita harus berbeda dengan orang lain. Karena kita bukan berasal daripada dunia, melainkan daripada sorga. Next, yang terakhir. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Ketika kita ada dalam masalah, jangan pernah sedetik pun langsung kita mengadu kepada manusia. Jangan pernah sedetik pun kita mencari orang lain untuk membantu pertolongan. Tetapi ketika ada masalah yang harus kita lakukan, datang kepada Bapa, datang kepada Allah. Anak bungsu itu dia tidak punya pilihan. Dia cuma punya satu pilihan, kembali kepada Bapa. Ada kemungkinan ditolak gak? Ada. Namun dia tahu, makanya dia bilang apa? Jangan anggap aku anak, tapi biarlah aku menjadi orang upahanmu. Bapa dari mana yang mau melakukan seperti itu kepada anaknya? Oleh karena itu kita sama. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang mengecewakan hati Tuhan. Jangan sampai kita menganggap diri kita orang yang paling benar. Sehingga apa? Di hadapan Tuhan harus lebih merendahkan diri. Ayat 22 sampai 25 dikatakan seperti ini. Tetapi anaknya yang sulung berada di 22 mana 22? Nah, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun ini, itu sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kabar baik bagi kita semua yang harus kita sebarkan. Bahwa kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Dia tidak pernah Bapak Ibu mengungkit sedikit pun dosa kita. Dia hanya mencintai Bapak Ibu, seburuk dan sekotor apapun itu. Justru ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyesali segala sesuatu. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah aku masih layak di hadapan-Mu? Apakah aku masih Engkau anggap anak? Maka Dia akan memberikan jubah yang terbaik. Bukan jubah yang baru, melainkan jubah yang terbaik. Bayangkan, memang kalau kita posisinya seperti anak sulung, kita akan merasa, kok gereja seperti ini, kok Tuhan seperti ini. Tetapi karena kita tahu, satu orang diselamatkan, malaikat saja bersorak-sorai, apalagi kita. Kita harus juga ikut bersorak-sorai. Amin. Jangan malaikat bersorak-sorai, kita tidak bersorak-sorai. Oleh karena itu kalau ada nanti minggu ini, ada jemaat baru, kita harus bersorak-sorai. Amin. Kita sambut mereka. Karena itu punyanya Allah. Amin. Yang dipercayakan kepada kita. Lalu apa? Pakaikanlah kepadanya
kenakanlah cincin dan pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow. Sangat sempurna kasih Allah kepada kita. Dia tidak pernah sedetik pun bilang, kamu tahu kesalahanmu apa? Kamu tahu kesalahanmu apa? Berat kan? Terus gimana? Kenapa kamu balik lagi kepada saya? Kamu sudah menyesal? Tidak. Tetapi ketika dia datang, dia sambut anaknya itu. Ambil jubah yang terbaik. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan seperti itu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Katakan, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Oleh karena itu kami tahu yang Kau wariskan adalah kasih yang sempurna dalam hidup kami. Ajari kami agar kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Bapa. Agar kami dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Agar kami tidak gengsi untuk memberitakan kasih-Mu. Agar kami tidak gengsi untuk memberitakan kebaikan-Mu. Karena kami tahu kami adalah orang yang berbeda daripada yang ada di dunia. Sehingga mungkin kami ditolak. Tetapi kami tahu dengan kuasa-Mu yang sempurna, Tuhan menunjukkan jalan-jalannya yang terbaik. Dan pada saat ini Bapa, kami mau Tuhan mengakui bahwa kami bukanlah orang yang sempurna. Kami orang yang tidak layak. Tetapi kami bersyukur. Kami bersukacita bahwa Engkau menyambut kami dan memberikan kami jubah yang baru. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan
hati kami, jiwa kami untuk menjadi bejana yang harum di hadapan-Mu dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa atas berkat dan firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan pada hari ini lewat bibir mulut hamba-Mu. Dan hamba-Mu telah selesai, dan biarlah firman itu terus tertanam dalam hati kami bahwa Allah lah yang sempurna, bahwa Allah yang memiliki kasih tersebut, sehingga kami mau berusaha untuk terus setia di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali kepada WL. Seberapa banyak kita yang diberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sorak-soraknya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Timotius Silalahi. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi, diberkati pekerjaan dan pelayanannya, dipromosikan lebih lagi. Amin. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan kasih Tuhan nanti Mama Ika yang membawakan dua persembahan. Masih ada yang belum mendapatkan amplop persembahan? Kalau ada boleh angkat tangannya. Pak Gembala belum dapat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kebaikan kasih-Mu Bapak. Kami sudah bersorak-sorai memuji meninggikan nama-Mu Bapak. Bahkan kami sudah mendengarkan firman yang ditaburkan hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Buatlah itu Tuhan jadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapak, sebentar kami memberi yang terbaik. Mari Engkau urapi tangan-tangan kami yang dapat memberi maupun tak dapat memberi pada saat ini. Biar hari-hari berikutnya Tuhan bisa kami sama-sama memberi untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan. Engkau pakai lebih lagi kehidupannya Bapak untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur yang terpercaya. Katakan amin. Persembahan jalankan, kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Allah kita dahsyat dan hebat. Amin. Bapak Ibu, kembali lagi saya Timotius Silalahi akan mengumumkan jadwal sepekan kita minggu ini. Setiap hari kita ada ibadah doa saat teduh yang diadakan di jam 4.40 pagi, dilakukan secara live streaming atau online. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah masing-masing
melalui Facebook ataupun YouTube yang sudah ada tertera di layar Bapak Ibu. Lalu hari Kamis, jangan lupa kita ada ibadah Kersel, yaitu di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu perhatikan jadwal yang sudah tertera di warta yang Bapak Ibu pegang sekarang. Dari WL, Singer, bahkan hingga pengkhotbah serta tuan rumah Kerselnya sudah tertera di sana. Mari ikuti Kersel hari Kamis. Dan setiap hari Sabtu kita ada ibadah Feeble Generation. Mari setiap muda-mudi, dewasa, bahkan remaja, ayo ikuti ibadah Feeble Generation dan alami dan kuasa Tuhan di komunitas muda-mudi. Jangan lupa hadir ya setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Dan juga mungkin kalau teman-teman sakit atau sedang bekerja, teman-teman bisa ikuti melalui live streaming yang sudah tertera di layar. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Minggu kita kembali ke tempat ini untuk beribadah. KKR Ibadah Raya yang pertama diadakan jam 8 pagi dan KKR Ibadah Raya kedua diadakan jam 10 pagi. Setiap ibadah ada ibadah gereja anak. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena membawa anak kecil. Dikarenakan kita ada ibadah gereja anak, biarlah mereka ditangani oleh orang yang tepat karena kami mempunyai guru-guru sekolah minggu yang kompeten. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada pengumuman jadwal sepekan kita minggu ini. Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu yang membutuhkan setiap pelayanan konseling atau bisa disebut dengan pelayanan pastoral, mari Bapak Ibu hubungi nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Dan juga mari terus dukung di dalam doa serta dana pembangunan gereja kita. Yang kita butuhkan masih 150 juta lagi untuk pembelian lahan parkir gereja kita. Mari Bapak Ibu dukung terus dalam doa dan dana. Jika Bapak Ibu tergerak, mari kirimkan ke nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Baik, demikian pengumuman dari saya Timotius Lelahi. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat hari Minggu. Sama-sama kita katakan pesan gembala kita. Maju terus, tetap semangat. Shalom. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia Natal. Baik, shalom semuanya. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita mau kembali kepada jalan Tuhan, karena di dalam Dia ada kebenaran dan hidup, amin. Amin. Baiklah, mengingat nih Natal kita kan sudah semakin dekat. Kita Natal itu di awal bulan tanggal 10 Desember, sudah tahu ya semua ya, 10 Desember kita Natal. Berarti waktu kita, kesempatan kita hanya boleh dikatakan tinggal sekitar 5 minggu. Betul? 5 minggu ya. Yuk, saya mengajak jemaat Tuhan, minta tolong ditayangkan dulu ya. Siapa saja yang sudah berjanji iman, mungkin bisa dilihat. Siapa tahu saat ini di antara kita jemaat Tuhan yang terkasih, ada yang belum berjanji iman. Saya persilakan nanti bisa hubungi Pak Sekretaris kita. Kalau Bu Herna hari ini nggak bisa datang ya, bisa hubungi Pak Sekretaris kita, Sekretaris Natal kita yaitu Pak Hari. Ya, bisa dilihat ada Bapak Gembala, ya Pak Franz, pelan-pelan ya, biar bisa dibaca, jangan langsung. Ya, ada Ibu Herna, Bapak Hari, Bapak Arifin, Ibu Stephen, Pak Endang, Pak Titus, Pak Nugroho, Bapak Janter, Bapak Sali, Ibu Marsolina, Saudari Dewi, Maya, Bapak Manat, ya bisa dilihat di situ ya. Ya, ada juga Bapak Wawi, Bapak Okcuan, Ibu Risma, Saudari Monalika, Bapak Abeng,
Saudari Serly, Saudari Yesi, Leoni, Saudara Jeffrey Ladang, Bapak Edi atau Bu Evi ya, Ibu Ani, Opung Rahel, Ibu Glory, Saudara Aditya, Ibu Santi, Saudara Andreas Valentino, Ibu Angel, Ibu Yanti, Bapak Harno, Bapak Martinus, Ibu Maria, Bapak Demetrius, Bapak Anggi, Bapak Manulang, Ibu Vini, ya itu ya. Dari semuanya janji iman tersebut, biar tahu dulu nih, dana yang kita butuhkan untuk Natal ini 40 juta ya. Ini hanya lebih sedikit dari dana yang kita butuhkan di tahun lalu ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa hal yang ingin kita lakukan juga gitu kan, baik itu pengecatan gereja dan lainnya. Nah, dari 40 juta ini, sedangkan yang sudah berjanji iman itu totalnya 20.700.000 rupiah. Berarti kita masih ada kekurangan 19.300.000. Tapi kita percaya Allah kita besar, amin. Makanya saya mengajak Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa terkecuali ya, yang rindu untuk menabur buat dana Natal, dan kebetulan juga memang mungkin belum ada tertera namanya di atas tadi, bisa menghubungi saya ataupun juga Ibu Herna dan juga Pak Hari. Itu saja, saya mengajak semua sidang jemaat Tuhan yang belum ada namanya di sana, yuk kita sama-sama bergerak. Dari kita untuk kita, amin. Amin. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai, Bapak Ibu. Itu saja pengumuman dari saya ya. Oh ya, sekalian juga yang sudah namanya tertera, yang sudah berjanji iman, yang tadi jumlahnya ada 20.700.000, yuk mungkin udah bisa mulai mencicil. Kalau dicicil kan enak tuh, sedikit-sedikit nggak kerasa. Tahu-tahu kita di bulan November pertengahan sudah lunas. Karena kan ada yang harus kita beli atau kita DP dulu. Contohnya kayak makanan nih ya. Makanan itu kita kan harus bayar DP. Kalau tidak kan harga ayam mahal, nanti siapa tahu naik kita udah berubah lagi gitu kan harganya. Jadi kita butuh dana secepatnya. Biar tahu dulu dari semua itu yang 20.700.000 tersebut, kita baru terkumpul dana 3.700.000 loh Bapak Ibu. Makanya saya mengajak semua jemaat Tuhan yang terkasih tanpa terkecuali, yang sudah berjanji iman, yuk sama-sama kita cicil dana tersebut supaya bisa kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja, terima kasih, sekian pengumuman dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Ketua Natal kita yang luar biasa, yang terus harus berjuang ya. Masih banyak kekurangan, hampir separuh, tetapi kita percaya Tuhan pasti cukupkan, amin. Oleh karena saudaraku sekalian, apa yang sudah diumumkan mari kita lakukan dengan baik, sehingga kita semua boleh menjalankan sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Oleh karena itu ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian tetap semangat. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena doa akan mengubah semua lebih baik ke depan. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua untuk diakonia ya, karena diakonia ini dari kita untuk kita. Jadi saudaraku sekalian, buka lagi kantongnya ya, kasih yang terbaik kepada Tuhan. Yang bertugas boleh maju ke depan, kita berdoa. Udah doa tadi ya, berarti tidak usah doa lagi. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Oke, kita doa sebentar buat diakonia, biar semua ini boleh menjadi berkat. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami akan menabur untuk persembahan yang kedua buat diakonia. Apa yang kami tabur ini Tuhan perhitungkan semuanya, dipergunakan buat pekerjaan Tuhan, buat jemaat-jemaat yang membutuhkan di tempat ini. Oleh karena itu taburan ini menjadi taburan yang bertumbuh berbuah lebat. Dan yang pertama menikmati berkatnya adalah orang-orang yang menabur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Apa yang aku miliki, amin. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih
sekalian, nanti di ibadah kedua kita ada penyerahan anak, biar semua berjalan dengan baik. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka. Katakan sehingga, amin, sehingga kesan. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan haleluya, tidak menimpa aku. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita, Allah kita yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang sudah kami dapatkan dalam ibadah ini, dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau pulang, membawa segala kebaikan, membawa segala pesan-pesan Tuhan, dan kami akan lakukan itu dengan setia dalam kehidupan kami. Kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang hadir hari ini, dan waktu kami mengerjakan pekerjaan kami, maka di sana akan ada mujizat, ada berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapak, kelemahan telah dicabut dan diberikan kekuatan yang baru. Bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat minggu ini menjadi minggu mujizat bagi setiap umat-Mu, sehingga kami boleh menabur, melunaskan setiap janji iman kami, baik untuk Natal, baik untuk parkiran, bahkan buat apapun yang kami butuhkan. Pasti kami bisa lakukan dengan baik, karena Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi setiap orang yang setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus-virus tidak bisa menyentuh umat-Mu, karena darah Yesus yang selalu membentengi. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Pulanglah, bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai kita dimulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima